Kompas Bisnis kembali untuk Anda. Saudara, seorang bos belum tentu benar-benar menjadi pemimpin. Dan juga sebaliknya demikian. Tetapi ada juga bos yang memang punya jiwa kepemimpinan yang baik. Apa perbedaan bos dan juga seorang pemimpin dari sisi karakter? Kompas Bisnis sudah bersama dengan psikolog konsumen Irfan Agia. Selamat pagi, Mas Agia. Ini lagi kita sorotin juga nih isu klasik ya, bos dan juga pemimpin. Bagaimana kita membedakannya dari sisi karakter, Mas? Ya, jadi bos dan leader ini adalah kadang dianggap sama ya gitu secara istilah, padahal itu hal yang berbeda. Jadi bos itu kan adalah suatu spesifik title ya gitu kan. Kayak contoh misalnya ada sales manager, creative manager ya, tapi posisi ini secara hierarki itu akan memberikan otoritas gitu ya atau power lebih gitu untuk orang mengambil keputusan. Nah, sayangnya bos ini tuh selalu diasosiasikan sama hal-hal yang negatif gitu. Kayak contoh kan istilah bosi ya. Jadi sering nyuruh-nyuruh atau bertindak semaunya. Nah, sedangkan leader itu adalah tidak selalu berkaitan dengan posisi atau hierarki gitu ya. Karena itu adalah suatu proses social influence atau memberikan pengaruh pada orang lain. Jadi orang yang menempati posisi sebagai bos belum tentu punya leadership gitu ya. Tapi juga Mhm. orang yang bukan posisi bos itu sebetulnya bisa juga jadi leader. Karena leadership ini ada suatu skill yang memang bisa diasah tanpa menempati posisi tertentu. Jadi di highlight-nya adalah bos itu sebuah struktur Ya, kepemimpinan dalam sebuah hierarki begitu ya. Kalau tentang pemimpin itu tentang pengaruh, tentang betul. karakternya, membangun komunikasinya gitu ya, Mas, ya. Ini dalam konteks perkantoran nih, kita masuk yang lebih umum lagi. Nggak jarang nih kita ketemu dengan atasan yang bersikapnya sebagai bos ya, bukan pemimpin begitu ya. Sebenarnya dampaknya seperti apa sih bagi pekerja? Ya, jadi ada riset juga dari psikolog namanya Robert Hogan. Dia tuh mendefinisikan ada 4 jenis karakter ya, yang bad boss, yang bisa memberikan pengaruh buruk pada karyawan. Yang pertama tuh yang otoriter. Jadi ini bos yang pengen semuanya in control dari dia gitu ya, bahkan sampai micromanage ke hal yang kecil gitu ya. Yang kedua namanya laissez-faire. Jadi dia itu jarang kerja dan membiarkan karyawan itu bekerja tanpa banyak dia supervisi. Sehingga Mhm. karyawan itu jadi bingung gitu ya. Jadi pekerjaannya harus dibawa kemana karena dia nggak ada feedback yang berarti bagi mereka. Yang ketiga yang narsis ya. Jadi semuanya tentang saya istilahnya kalau bos. Jadi karyawan bakal merasa pekerjaannya itu hanya untuk kepentingan dari bosnya, citra atau politik dari si bosnya. Dan yang terakhir yang tipe yang bully gitu. Jadi sering merendahkan gitu ya, atau memberikan feedback yang mungkin tidak pantas gitu ya kepada timnya. Jadi 4 tipe karakter bos ini yang akan membuat karyawan nanti bisa jadi burnout, demotivasi, dan bahkan jadi berdampak ke kemana-mana ya dari struktur organisasi juga seperti itu. Terus bagaimana nih, kan kita juga sering ketemu, bagaimana bawahan gitu ya, kita karyawan merespon bos yang ngebosi gitu, Mas. Setiap kali nyuruh, mendelegasikan tugas, tapi kok ngebosi gitu. Ya, jadi pertama kali kita disarankan untuk tidak reaktif ya, gitu. Jadi kita sebetulnya pertama bisa eskalasi kepada departemen yang bersangkutan, kayak contoh misalnya HR atau personalia ya, karena memang itu fungsi dari mereka untuk menjembatani gitu ya problem ini, untuk berkonsultasi dengan mereka. Yang kedua, kita juga bisa diskusi dengan kolega kita yang lain untuk mendapatkan pandangan yang lain bagaimana untuk menyikapi hal ini. Dan yang terakhir, baru setelah kita sudah eskalasi, sudah berdiskusi, barulah kita bisa ngobrol langsung gitu ya dengan atasan kita untuk mencari jalan tengah dan juga menyamakan ekspektasi sebetulnya. Karena bisa jadi ini ada masalahnya di komunikasi sebetulnya. Jadi harus disikapi dengan dewasa ya, Mas, ya. Ketika ada hal yang nggak enak, jangan terlalu reaktif begitu ya. Dan ketika Betul. ngobrol sama temen juga jangan jadi gosip mungkin gitu ya, Mas, ya. Iya, Nah, ini kan juga cita-cita dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah bisnis, setiap pemimpin begitu ya, setiap karyawan ingin punya ada yang namanya pola kepemimpinan yang ideal. Bagaimana nih, Mas, cara, menerapkannya? Pemimpin itu dilatih atau sebenarnya sudah lahir, given begitu, Mas? ya. Jadi untuk pola kepemimpinan yang ideal sebetulnya nggak ada one size fit all ya, istilahnya nggak ada satu ideal style yang cocok untuk setiap perusahaan. Jadi ada istilahnya justru kalau leaders yang bagus itu adalah yang creating more leaders gitu. Jadi untuk menerapkan pola kepemimpinan yang ideal adalah bagaimana kita bisa menyikapi dengan 3 hal gitu ya. Pertama, empati. Jadi leader itu harus punya empati bahwa setiap orang di timnya itu punya kebutuhan berbeda-beda gitu ya. Jadi mereka tidak bisa menyamaratakan cara perlakuannya gitu ya kepada tim yang lain. Yang kedua, trust. Nah, ini penting juga untuk menciptakan leader yang baru. Leader yang pertama ini juga harus memberikan ruang dan juga kepercayaan gitu kepada timnya agar bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kemampuan mereka. Dan yang terakhir adalah open, terbuka. Gitu. Leader yang baik itu harus bisa menerima masukan-masukan yang baru dari opini yang berbeda juga dari timnya sehingga nanti ini bisa jadi suatu pola kepemimpinan yang ideal gitu ya di setiap perusahaan. Kalau setiap leader punya 3 sikap ini.
Itu artinya pemimpin yang baik itu juga harus bisa mencetak pemimpin berikutnya, begitu Mas? Betul, betul. Oh, jadi memang harus bisa mengatur, mendelegasikan, dan juga mencetak. Makanya ada empati, trust, dan juga open ya Open, Mas ya. Jadi ini ya, bisa menumbuhkan ruang untuk setiap karyawan di bawahnya punya jiwa pemimpin. betul. Nah, Mas ini selanjutnya bagaimana seorang karyawan ini bisa mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin? Ini bicara soal level keduanya. Ya, jadi leadership ini juga sebetulnya ada 2 aspek ya. Jadi bisa jadi bawaan, jadi memang dia dari pola asuhnya, kemudian dari masa kecilnya itu dia terbiasa untuk punya leadership itu ada juga ya. Tapi yang kedua bisa dari skill juga. Jadi ini sebetulnya bisa dibentuk. Jadi leader itu juga bisa dilahirkan dan juga bisa terbentuk. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan dia sebagai pemimpin gitu, yang pertama adalah karena leadership itu sangat berkaitan dengan skill untuk mempengaruhi, kita harus punya respect ya, mendapatkan respect dari lingkungan sekitar kita. Caranya adalah membangun hubungan yang baik, komunikasi yang intens, gitu ya, menunjukkan open kita terhadap orang lain, gitu ya. Jadi tanpa kita harus jadi atasan dulu, kita bisa belajar, gitu ya, untuk membangun relationship atau hubungan dengan sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah kita juga bisa belajar time management. Jadi kita tahu apa saja jenis-jenis pekerjaan yang bisa kita lakukan dan mana yang harus kita leadership-kan gitu ya, influence untuk orang lain membantu kita. Jadi kita belajar delegasi juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa baca-baca buku juga gitu, dan juga update dengan tren terbaru. Karena setiap tahun teori dan juga manajemen style itu akan berbeda dan update. Kayak contoh di era digital gitu ya, leadership juga akan berubah ketika untuk mendelegasikan via Zoom gitu ya, misalnya via digital. Jadi memang kita harus update juga dengan perkembangan terbaru tren, market, dan juga teori-teorinya. Mas, tadi itu kan posisi dari karyawan menghadapi bos-bos yang pemimpin-pemimpin yang ngebosi gitu ya. Nah, bagaimana nih Ya. menghadapi kalau kita adalah bagian dari pemimpin yang justru stres ketemu anak buah atau karyawan kita yang nggak sesuai ekspektasi kita. Bagaimana menghadapi burnout-nya seorang pemimpin? Ya, jadi kalau kita dari sisi pemimpin ya sebetulnya, jadi yang paling penting adalah komunikasi ya, karena miskomunikasi itu adalah salah satu hal yang sering terjadi, terutama di konteks perusahaan ya. Jadi orang udah punya ekspektasi A, gitu, tapi manajernya atau atasan juga punya ekspektasi B. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa open tadi, gitu ya, transparan, bagaimana leadership style kita dan bagaimana tim kita itu punya ekspektasi, ingin mempunyai ruang seperti apa di timnya gitu ya, mereka pengen bekerja dengan konteks seperti apa. Jadi yang paling penting adalah komunikasi, transparan gitu ya, dan juga empati tadi. Gimana kita tahu bahwa setiap orang itu bisa di-treat, nggak bisa sama ya semuanya. Mereka punya kebutuhan dan juga goals yang berbeda-beda. Jadi kita punya pemahaman yang sama ya, setiap orang itu nggak bisa dipukul Betul, rata sama bos kita ataupun karyawan kita, jadi kita harus punya toleransi yang berbeda-beda. Wah, ini boleh betul. jadi insight yang baik di hari Jumat bermanfaat ini untuk kita semua terkait dengan bagaimana bos, bagaimana pemimpin, bagaimana karyawan, dan bagaimana kita mengelola supaya kita jadi seorang pemimpin yang baik dalam sebuah bisnis dan juga perusahaan. Terima kasih Mas Irfan Agia telah bergabung di Kompas Bisnis pada pagi hari ini. Terima kasih Glenis.